Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Judul renungan kita pada hari ini adalah Bersama untuk Bersatu. Jika gereja disebut sebagai persekutuan yang hidup dalam kebersamaan, apakah bedanya gereja dengan komunitas yang lain? Bukankah kelompok arisan juga terbentuk karena kebersamaan banyak orang? Begitu pula dengan komunitas pesepeda, komunitas buruh, komunitas pencinta binatang, dan komunitas-komunitas lainnya. Persekutuan gereja menjadi berbeda dengan komunitas lain karena dijiwai nafas Kristus dan memiliki tujuan untuk kemuliaan Allah. Hal ini digambarkan oleh gereja mula-mula yang bukan sekedar hidup bersama, melainkan juga bersatu sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Mereka berkumpul untuk beribadah bersama, melaksanakan ketetapan perjamuan Tuhan, juga untuk saling menyatakan kasih. Kebersamaan gereja bukan sekedar berada di satu tempat bersama-sama. Bukan pula bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sekalipun terpisah jarak, gereja saling menjaga keutuhan dan kesatuan. Memiliki perasaan sehati sejiwa. Ada kasih suci yang melimpah di antara anggotanya. Akrab satu dengan yang lain, saling peduli, saling berbela rasa, mendukung kepentingan satu sama lain, dan bermurah hati kepada yang berkekurangan. Di dalam gereja mungkin terdapat banyak perbedaan. Berbeda pandangan politik, suku, ras, golongan, pendapat, dan sebagainya. Namun, perbedaan-perbedaan itu bukan hambatan untuk tetap bersatu. Bukankah untuk bersatu tidak harus selalu menjadi sama? Biarlah di atas perbedaan yang ada kita disatukan oleh kasih dan kebenaran firman Tuhan untuk bersama-sama mempersembahkan hidup, bersaksi bagi kemuliaannya. Bukan hanya sekedar bersama, orang-orang percaya bersekutu untuk bersatu hati hidup dalam kasih dan kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat cara hidup orang yang mengenal Kristus. Nah, jika saudara adalah orang yang mengaku mengenal Kristus, apakah cara hidup Anda mengikuti apa yang sebentar lagi Anda dengar? Gitu ya. Oke, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41-47, mari kita baca. Judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka membacakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, judul slide pertama ini adalah kebangunan rohani terjadi. Ya. Nah, ini ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataannya itu merujuk kepada khotbahnya Petrus. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, maka isi khotbah Petrus itu adalah murni bercerita tentang Injil Yesus Kristus. Nah, ini kebangunan rohani yang luar biasa. Jadi sekali berkhotbah, maka yang bertobat itu 3.000 jiwa. Wah, ini luar biasa, ini KKR ini ya, kebaktian kebangunan rohani sungguhan nih. Hanya yang perlu jadi catatan khusus adalah gini ya. Jangan sampai dalam KKR, isinya hanya pujian dan penyembahan, serta kesaksian dari artis terkenal, kemudian khotbahnya tidak menceritakan tentang Yesus yang disalib. Nah, ini yang repot. Pengen mengemas daripada suatu acara kerohanian dengan baik,
itu tidak apa-apa. Itu harus. Karena kalau kemasannya enggak menarik, repot. Tetapi jangan sampai lupa, isinya juga harus bermutu. Jangan sampai misalkan kita beli permen ya, kemasannya itu menarik, menarik sekali. Tapi di dalamnya isinya permennya, itu misalkan, salah komposisi misalkan. Jadi misalkan, depannya itu misalkan rasa duren gitu ya, rasa durian gitu ya. Kita mengharapkan isinya durian kan. Setelah kita buka, warnanya kuning, oh durian. Otak kita mikir durian. Setelah dimakan rasanya melon. Ya, repot lah kayak gini nih. Ini nggak cocok. Nah, sama seperti kebaktian-kebaktian rohani. Jangan sampai kemasannya luar biasa bagus. Tetapi ketika kita pengen encountering with God, berjumpa dengan Tuhan, maka yang terjadi kita bukan berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan kalimat-kalimat motivasi. Repot kan ya kayak gini. Oke, mari kita lanjutkan. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Jadi seorang petobat baru itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jikalau Anda tuh sudah bertobat, maka Anda harus memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Apalagi di sekarang ini zamannya pandemi ya. Kenapa kok apalagi zamannya pandemi? Karena banyak sekali khotbah online. Jauh melebihi daripada masa sebelum pandemi. Pasti itu. Khotbah online, kebaktian online yang bisa di-download, bisa kalau nggak usah download lah ya, di streaming aja, lihat langsung aja. Download dan ini butuh kuota lebih banyak lah, apa kecuali kalau khotbahnya benar-benar bagus. Nah itu di-download, kita simpan, atau kita mau bagikan ya oke. Tapi kalau setiap khotbah di-download ya repot ya. Tapi kalau memang ada orang yang mau koleksi ya oke-oke saja sih. Tapi inti dari semuanya adalah bukan masalah download atau streamingnya. Masalahnya itu adalah kita belajar firman Tuhan enggak? Begitu nonton di YouTube atau nonton di Instagram, nonton dimanapun, di Facebook, apapun lah. Apakah Anda semakin dekat dengan Tuhan? Nah, kemudian dikatakan gini, mereka juga hidup dalam persekutuan, ciri khas yang kedua. Jadi mereka itu hidup dalam persekutuan, saling membangun satu dengan yang lain. Saudara, pada waktu renungan ini dibuat, saya kira-kira 1 jam sebelumnya itu membaca di detik.com gitu ya. Ada seorang yang bercerita bagaimana seorang timnas Italia itu bisa terkenal kompak, ngomongnya gitu ya. Karena mereka banyak menghabiskan waktu itu bersama-sama. Mereka buat pizza bersama-sama, masak pizza, makan pizza, dan lain sebagainya. Itu yang membuat tim Italia, timnas Italia itu kompak. Gitu ya. Lain halnya dengan timnas Jerman. Timnas Jerman, Thomas Muller pernah berkata demikian ya. Thomas Muller itu pemain Jerman. Dia berkata, tidak banyak daripada pemain Jerman yang mendapatkan Ballon d'Or. Karena timnas Jerman adalah timnas yang mengutamakan kebersamaan daripada suatu tim. Itulah sebabnya di seragam kami bisa memiliki 4 bintang. Saudara ngerti arti ini 4 bintang ya? Itu adalah 4 kali juara Piala Dunia. Oke? Luar biasa bukan ya? Jadi artinya super tim itu lebih penting daripada super individu. Karena kalau individu itu tidak ada, repot. Nah, ciri khas orang-orang Kristen yang baru itu adalah, bukan cuma orang Kristen baru ya, ciri khas orang yang percaya Yesus harus hidup dalam persekutuan yang saling membangun. Ciri khas yang ketiga itu adalah doa bersama dalam persekutuan itu. Jangan sampai persekutuan itu isinya ngerumpih tok. Ngerasani orang, mengunjingkan orang, dan lain sebagainya. Ada doa bersama, artinya ada suatu kepedulian dengan orang lain. Mungkin doa tentang orang-orang yang sedang menderita COVID. Doa untuk orang-orang yang pekerjaannya mau tidak mau tuh harus berhubungan dengan orang. Misalkan tenaga sales. Itu mau tidak mau kalau kerja ya berhubungan dengan orang.
yang mungkin beresiko ketularan COVID. Nah, terhadap hal itu, maka kita bisa berdoa untuk orang-orang yang ada di ujung tombak, supaya kesehatannya tetap Tuhan jaga. Dan tentu saja kinerjanya tidak menurun gara-gara pandemi COVID ini. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Tujuan mujizat diberikan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, mujizat dan tanda itu diberikan tujuannya adalah untuk meneguhkan bahwa apa yang dikatakan oleh para murid itu adalah benar. Jadi mujizat memang diperlukan terutama bagi orang-orang yang sudah terkungkung dalam ideologi tradisional yang begitu menguasainya. Maksudnya apa kalimat terakhir ini? Maksudnya begini ya, ada orang misalkan dari kecil itu tradisi yang ideologi atau tradisi yang dianutnya, itu mungkin kepercayaan A atau agama A. Dia tidak bisa hidup kalau tidak, apa ya istilahnya ya, mengikuti daripada ajaran-ajarannya agama A atau kepercayaan A itu. Nah, untuk menyatakan, untuk declare bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat, maka kebanyakan daripada kesaksian yang saya dengar itu melalui mujizat atau pengalaman spiritual. Entah itu didatangi lewat mimpi atau disembuhkan secara ajaib dalam nama Yesus, macam-macam. Jadi, mujizat itu semata-mata diberikan untuk apa ya istilahnya? Menyatakan bahwa ada Tuhan di dalam dunia ini dan Dia Tuhan yang peduli terhadap engkau. Itu tujuannya seperti itu. Dan untuk mengubahkan kehidupanmu dari yang tidak percaya, dari yang terkungkung dengan ideologi dan tradisional itu menjadi percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tujuan kesatuan dari ayat 44. Maksudnya apa? Ayat 44 kan ngomong ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, maksudnya tujuan kesatuan bersatu ya apa? Tujuan bersatu ini soalnya gini ya. Supaya satu dengan yang lain itu saling mendukung karena kekristenan saat itu di abad pertama ada di dalam tekanan. Kekristenan baru bisa mendapatkan kebebasan. Itu pada waktu 325 ketika Konstantin yang agung itu memerintah. Barusan agama Kristen dijadikan agama negara di Eropa. Tetapi sebelum itu yang terjadi adalah dari abad pertama sampai awal abad keempat. Yang terjadi adalah kekristenan sangat-sangat ditekan. Terutama oleh kaisarnya Nero gitu ya. Itu yang kaisar yang kejam sekali. Yang pengen membasmi daripada orang-orang Kristen. Bahkan lampu waktu itu kan belum ditemukan. Orang-orang Kristen dijadikan obor hidup. Di tengah-tengah malam. Dibakar hidup-hidup untuk dijadikan obor. Untuk menerangi kota. Itu suatu tindakan yang sangat keji. Nah, untuk menghadapi tekanan yang demikian berat itu, maka antar saudara seiman harus saling mendukung. Oke, kehidupan yang saling berbagi ayat 45. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Jadi di sini kita lihat ada sikap kepedulian dari orang yang berkelimpahan untuk membantu orang yang memang benar-benar butuh. Kenapa kok ini saya tekankan membantu orang yang benar-benar butuh? Karena di ayat ini dikatakan apa? Membagi-bagikannya pada semua orang sesuai apa? Sesuai keperluannya masing-masing. Keperluannya setiap orang itu beda. Jadi jangan sampai ada orang yang memanfaatkan bantuan ini. Kadang-kadang ya ada orang kaya atau apa. Misalkan ya, ada dijual rumah susun gitu ya. Nah, diperuntukkan bagi orang-orang yang memang benar-benar memerlukan. Yang memang ya keuangannya mungkin tidak mampu untuk membeli selain daripada rumah susun, misalkan seperti itu. Nah, yang terjadi adalah apa? Ada orang kaya ngantri di rumah susun itu. Bagi orang kaya otaknya bisnis.
nanti disewakan dengan harga lebih tinggi. Waduh, repot ya. Ya gimana ya, ya tulisan pada misalkan pandangan Anda seperti apa gitu loh, melihat hal-hal yang seperti ini. Diperuntukkan bagi orang yang memang sederhana, tapi dijadikan bisnis oleh orang yang kaya gitu ya toh, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ayat 47, bukan orang aneh, maksudnya gini, orang yang menjadi Kristen, kehidupannya itu bukan orang yang berbeda dalam pengertian aneh gitu loh, bukan. Karena apa? Mereka tuh disukai semua orang. Kalau orang tuh aneh, jadi orang freak, gitu. Maka kehidupannya itu pasti nggak disenangi orang. Menjadi teranglah yang memang terang, tapi jangan sampai menyilaukan. Kalau terang itu menyilaukan, maka yang terjadi adalah orang itu tidak senang. Sama seperti kalau Anda suka edit foto gitu ya, kan ada yang namanya brightness atau exposure gitu ya toh. Jangan sampai brightness dan exposure-nya tuh terlalu tinggi, terlalu ke kanan gitu ya skalanya. Sehingga yang terjadi adalah gambar tuh terang sekali. Sampai kekontrasannya itu hilang, yang ada cuma tanpa cahaya putih-putih tok itu. Nah kayak gitu kan repot. Tidak bisa melihat keindahan daripada masing-masing warna. Kekontrasannya hilang. Nah, kalau seperti itu kan tidak baik. Demikian juga dengan ini. Jikalau Anda menjadi seorang Kristen, tetapi kekristenan Anda tuh dianggap itu terlalu ekstrim, menyilaukan, maka Anda tidak bisa menjadi berkat bagi sesama orang-orang yang belum percaya. Jadi, jadilah saksi Tuhan, tidak perlu menjadi aneh, asing daripada dunia ini, menjauhkan diri dari dunia ini, menyepi ke kota-kota, tidak perlu. Jadilah saksi Tuhan yang normal, yang memberikan dampak, memberikan garam dan terang dunia bagi orang lain. Oke, sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.